Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis penilaian persediaan menggunakan metode LIFO, FIFO, dan Average pada PT Tirta Investama Air Madidi. Dengan dosen pengampu Bu Elmira Siska, SP MBA. Nama saya Ananda Rizka Saputri dengan kode NIM 64231037. Nama saya Najwa Sabrina dengan NIM 64231029. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila Putri dengan NIM 64231032. Perkenalkan, nama saya Cindy Azelia Trikusuma. Latar belakang, PT Tirta Investama Air Madidi, produsen air mineral aqua, harus mengelola persediaan secara efisiensi sesuai prinsip akuntansi. Perhitungan persediaan berperan penting dalam menentukan harga pokok penjualan atau HPP dan laba kotor. Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan dengan metode FIFO, Average, dan LIFO, yang masing-masing berdampak berbeda pada laporan keuangan. Memahami perbedaan metode ini penting untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan persediaan dan pencatatan keuangan. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh metode tersebut terhadap laporan keuangan, membantu manajemen memilih kebijakan yang optimal dalam mempertimbangkan dampaknya pada HPP, laba kotor, dan posisi keuangan perusahaan. Persediaan adalah produk yang dimiliki bisnis untuk dijual, digunakan dalam proses produksi, atau mendukung operasi persediaan, mencangkup bahan baku, barang dalam proses barang jadi, atau barang untuk dijual kembali. Manajemen persediaan bertujuan memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan tanpa kelebihan produksi yang meningkatkan biaya. Menurut LM Samri 2012.268, persediaan mencakup produk untuk dijual kembali, bahan pembantu atau bahan baku dalam produksi, termasuk barang di gudang dalam perjalanan atau barang yang diberikan kepada pihak lain. Metode pencatatan persediaan, yaitu ada dua. Yang pertama, metode perpetual. Metode ini mencatat setiap transaksi yang terjadi pada persediaan barang dagang. Setiap persediaan akan dibuat rekening tersendiri yang nantinya akan dijadikan buku pembantu persediaan. Dengan metode ini, jumlah persediaan dapat diketahui melalui kolom saldo di rekening persediaan. Yang kedua ada metode periodik, yaitu metode ini mencatat persediaan barang tidak langsung ketika terjadi transaksi, melainkan pada akhir periode. Persediaan stok barang dihitung secara langsung sesuai fisik yang ada. Metode persediaan. Metode persediaan adalah cara menghitung nilai persediaan barang dagang untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP dan saldo akhir pada laporan keuangan. Ada 3 metode utama, yaitu pertama FIFO, freeze in atau freeze out. Barang yang pertama untuk dijual lebih dulu. Metode ini sederhana dan cocok untuk produk dengan tanggal kadaluarsa seperti makanan, minuman, karena mengurangi resiko kerusakan. Namun, FIFO tidak mencerminkan biaya terbaru, sehingga laba bisa terlihat lebih tinggi. Yang kedua ada LIFO, last in, first out. Barang terakhir masuk dijual lebih dulu, cocok untuk kondisi inflasi karena mencatat biaya persediaan lebih tinggi. Namun, LIFO memerlukan pencatatan lebih rumit dan biaya administrasi lebih besar. Yang ketiga ada average atau rata-rata. Nilai persediaan dihitung berdasarkan rata-rata biaya perolehan. Metode ini sederhana dan cocok untuk barang homogen, namun tidak mempertimbangkan waktu masuk barang. Analisis persediaan barang jadi dari PT Tirta Investama Air Madidi. Berikut ini tabelnya. Yang pada tanggal 1 melakukan transaksi saldo awal sebanyak 500 unit dengan harga 26.400 per unit. Hasilnya 13.200.000. Pada tanggal 2 melakukan transaksi produksi sebanyak 10.000 unit dengan harga 26.400 per unit. Hasilnya 264 juta. Pada tanggal 5 melakukan transaksi pengiriman sebanyak 10.000 unit. Pada tanggal 9 melakukan transaksi produksi sebanyak 11.000 per unit dengan harga 30.000 per unit. Hasilnya 330 juta. Pada tanggal 12 melakukan transaksi pengiriman sebanyak 11.000. Pada tanggal 18 melakukan transaksi produksi sebanyak 10.000 dengan harga 26.400 per unit. Hasilnya 264 juta. Pada tanggal 22 melakukan transaksi pengiriman sebanyak 10.250. Pada tanggal 25 melakukan produksi sebanyak 10.500 unit dengan harga 28.500 per unit. Hasilnya 299.250.000. Dan terakhir pada tanggal 30 melakukan transaksi pengiriman sebanyak 10.350. Di sini ada total produksinya sebanyak 41.500 karton. Total penjualannya ada 41.600 karton.
harga jual atau per kartonnya itu seharga 45.600. Perhitungannya ada penjualan sama dengan total penjualan dikali harga jual. Jadi 41.600 dikali 45.600. Hasilnya 1.896.960.000. Perhitungan menggunakan metode FIFO. Berikut ini tabelnya. Saldo awal pada tanggal 1 sebanyak 500 unit dengan harga 26.400 per unit. Maka jumlahnya 500 unit dikali 26.400 per unit. Hasilnya 13.200.000. Pada tanggal 2 memproduksi sebanyak 10.000 unit dengan harga 26.400 per unit. Maka jumlahnya 10.000 unit dikali 26.400 per unit. Hasilnya 264 juta. Masuk ke saldo sebanyak 10.500 unit. Kenapa 10.500 unit? Karena dia memproduksi sebanyak 10.000 unit. Hasilnya jadinya 10.500 unit dengan harga 26.400. Maka jumlahnya 10.500 dikali 26.400 per unit. Hasilnya 277 juta 200.000. Pada tanggal 5 melakukan pengiriman sebanyak 10.000 unit dengan harga 26.400 per unit. Maka jumlahnya 10.000 per unit dikali 26.400 per unit. Hasilnya 264 juta. Nah, masuk ke saldo sebanyak 500 unit. Kenapa 500 unit? Karena dia melakukan pengiriman sebanyak 10.000 unit. Maka hasilnya jadi 500 unit. Dengan harga 26.400 per unit. Maka jumlahnya 500 unit dikali 26.400 hasilnya 13.200. Dan seterusnya. Maka saldo akhirnya sebanyak 400 unit dengan harga 28.500 per unit. Maka jumlahnya 400 unit dikali 28.500 per unit hasilnya 11.400.000. Harga pokok produksi atau HPP penjualannya sebanyak 1.896.960.000. Persediaan awalnya sebanyak 13.200.000 ditambah pembelian sebanyak 1.157.250.000. Hasilnya tersedia dijual 1.170.450.000 dikurangi persediaan akhir sebanyak 11.400.000. Harga pokok penjualannya jadinya 1.159.050.000. Laba kotornya sebanyak 737.910.000. Berdasarkan hasil perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, PT Tirta Investama Air Madidi untuk bulan April tahun 2019 menggunakan metode FIFO diperoleh nilai sebesar 1.159.063.250 perak. Selain itu, total laba kotor yang dicapai perusahaan adalah 737.910.000. Berdasarkan hasil perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, PT Tirta Investama Air Madidi untuk bulan April tahun 2019 menggunakan metode FIFO diperoleh nilai sebesar 1.159.063.250 perak. Selain itu, total laba kotor yang dicapai perusahaan adalah 737.910.000. Penghitungan menggunakan metode LIFO. Di sini ada tabel tanggal, produksi, pengiriman, dan saldo. Pada persediaan awal di tanggal 1 terdapat 500 unit dengan harga 26.400 per unit. Maka jumlahnya 500 unit dikalikan dengan 26.400 unit sama dengan 13.200.000. Pada tanggal 2 melakukan produksi sebanyak 10.000 unit dengan harga 26.400 per unit. Maka jika dijumlahkan 10.000 unit dikalikan dengan 26.400 per unit sama dengan 264 juta. Maka dipindahkan ke kolom saldo dan melakukan pengiriman di tanggal 5 sebanyak 10.000 unit dengan harga 26.400 per unit. Maka jumlahnya 10.000 unit dikalikan dengan 26.400 per unit sama dengan 264 juta. Maka pengiriman yang dilakukan adalah unit yang terakhir diproduksi. Maka jumlah sisa unit yang tersisa adalah 500 per unit dengan harga 26.400 per unit.
maka jumlahnya 13.200.000 dan seterusnya. Persediaan akhir terdapat 150 unit dengan harga 28.500 per unit, maka jumlahnya 150 unit dikalikan dengan 28.500 per unit sama dengan 4.275.000. Maka harga pokok produksi penjualannya adalah 1.896.960.000. Persediaan awalnya 13.200.000 ditambah dengan pembelian 1.157.250.000, maka hasilnya tersedia untuk dijual sama dengan 1.170.450.000 dikurangi dengan persediaan akhir sama dengan 10.875.000, maka hasilnya adalah harga pokok penjualan yaitu 1.159.575.000 dikurangi dengan penjualan yaitu 1.896.960.000 yaitu 737.385.000. Hasil perhitungan harga pokok penjualan di PT Tirta Investama Air Madidi untuk bulan April tahun 2019 menggunakan metode LIFO diperoleh nilai sebesar 1.159.575.000. Selain itu, total laba kotor yang dicapai perusahaan adalah 737.385.000. Perhitungan menggunakan metode average. Di sini ada tanggal-tanggal, produksi, pengiriman, dan saldo. Pada persediaan awal di tanggal 1 terdapat 500 unit dengan harga 26.400 per unit, maka jumlahnya 500 unit dikalikan dengan 26.400 per unit sama dengan 13.200.000. Pada tanggal 2 melakukan produksi yaitu 10.000 unit dengan harga 26.400 per unit, maka jumlahnya 260 juta dan melakukan pengiriman di tanggal 5 yaitu 10.000 per unit dengan harga 26.400 per unit, maka jumlahnya 10.000 unit dikalikan dengan 26.400 per unit sama dengan 264 juta. Maka saldo akhirnya yaitu 400 per unit dengan harga 28.467 per unit, maka jumlahnya 400 unit dikalikan dengan 28.467 per unit sama dengan 11.386.750. Harga pokok produksi HPP penjualan yaitu 1.896.960.000, persediaan awalnya 13.200.000 per pembeli ditambah pembelian 1.157.250.000, jumlahnya menjadi tersedia untuk dijual sama dengan 1.170.450.000 dikurangi dengan persediaan akhir 11.386.750, jumlahnya sama dengan harga pokok penjualan yaitu 1.159.063.250 dikurangi dengan penjualan yaitu 1.896.960.000 sama dengan 700, laba kotor yaitu sama dengan 737.886.750. Berdasarkan hasil penghitungan harga pokok penjualan PT Tirta Investama Air Madidi untuk bulan April tahun 2019 menggunakan metode average diperoleh nilai sebesar 1.159.063.250. Selain itu, total laba kotor yang dicapai perusahaan adalah 737.896.750. Analisis metode FIFO, LIFO, dan average. Analisis perhitungan persediaan PT Tirta Investama Air Madidi untuk April 2019 menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average menggunakan dampak terhadap harga pokok penjualan HPP dan laba kotor, yaitu pertama FIFO, first in first out, pada HPP 1.059.050.000 dan laba kotor 737.910.000, dan analisis FIFO memberikan laba kotor yang paling tinggi di antara lain ketiga metode yang disebabkan oleh harga pokok penjualan yang lebih rendah. Ini terjadi karena perusahaan menjual barang yang lebih murah terlebih dahulu. Kedua adalah last in first out pada HPP 1.159.575.000 dengan laba kotor sebesar 737.385.000. Analisis FIFO menghasilkan HPP tertinggi mencatat laba kotor paling rendah. Hal ini mencerminkan harga yang lebih tinggi daripada barang yang dijual terakhir. Tiga ada average HPP sebesar 1.159.663.250 dengan laba kotor 737.385.000. Dengan analisis average HPP dan laba kotor yang berbeda di tengah-tengah antara FIFO dan LIFO karena harga pokok dihitung dengan rata-rata terimbang. Kesimpulan, dalam menentukan metode yang paling cocok dengan PT Tirta Investama Air Madidi, metode FIFO adalah yang paling cocok dengan PT Tirta Investama Air Madidi karena produk yang dihasilkan adalah air mineral yang memiliki mata simpan terbatas. FIFO mendukung strategi operasional untuk menjual barang yang lebih lama terlebih dahulu sesuai dengan prinsip kebersihan keamanan produk. Laporan keuangan dengan FIFO mencerminkan laba kotor yang lebih tinggi dengan menguntungkan untuk citra perusahaan di mata investor.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.